Kemarin saya sempat senang sekali melihat promo video ini di Instagram, promo video acara Fakta di TV One. Saya tuh pingin semua orang itu tahu gitu, kita ini sebenarnya nggak sesat. Ayo kalian duduk bersama kita di sini. Yang mana yang dibilang sesat? Semua kitab-kitab Syiah kita bedah kata demi kata agar tidak ada lagi takiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang? Siapapun ngajak saya debat, saya akan siap datang untuk menghadapi mereka. Yang paling membuat saya bersemangat untuk menunggu tayangan ini adalah perkataan Ustadz Husein Shahab yang mewakili Syiah. Siapapun ngajak saya debat, saya akan siap datang untuk menghadapi mereka. Oke, akhirnya saya tunggu sampai jam 9 malam. Saya sampai rekam acaranya, dan Anda yang belum menonton bisa tonton acara itu di channel saya. Saya upload di channel saya. Tapi sayangnya, yang saya sangat sayangkan, bahkan perkataan Ustadz Husein Shahab ini tidak ditemukan di acara itu. Saya tidak menemukan kata-kata Ustadz Husein Shahab di acara itu. Padahal di promo videonya ada ajakan Ustadz Husein Shahab untuk mengajak siapa aja yang mau berdiskusi tentang Syiah. Silahkan, beliau akan menjabani. Tapi kenapa dipotong? Kenapa tidak ditampilkan di acara TV semalam? Mungkin ini promo hanya untuk sekedar supaya orang-orang banyak yang menonton, mungkin begitu ya. Tapi pada nyatanya mungkin TV One sendiri takut jika memang Syiah diberi kesempatan untuk berdiskusi di depan umum untuk menjelaskan siapa dan apa Syiah sebenarnya. Pembawa acara juga menanyakan apakah tidak akan dibuka sebuah forum diskusi umum antara Syiah dengan anti Syiah supaya Syiah bisa menjelaskan bagaimana Syiah sebenarnya. Tapi apa jawaban mereka? Ada persoalan yang mendasar di Syiah ini, ada taqiyah. Mereka sendiri mengaku belum pernah ada diskusi sedemikian rupa. Lalu mengapa tidak diadakan? Ayo kita adakan diskusi, dengan jelas Syiah akan mengenalkan apa dan siapa Syiah sebenarnya. Syiah sendiri sebagai komunitas begitu ya, untuk benar-benar membuka dan saling urun rembuk apa sih sebenarnya yang terjadi dari perbedaan ini gitu. Ada tidak sih sebenarnya pernah tidak sih ada? Saya belum tahu kalau di Indonesia. Di MUI sendiri belum pernah ada. Di MUI belum ya, tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah ada diskusi-diskusi di beberapa tempat ya, tapi MUI sendiri belum pernah melakukan secara terbuka ya. Ada persoalan yang mendasar di Syiah ini, ada taqiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Taqiyah itu artinya sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menyembunyikan apa yang diyakini misalnya untuk suatu tujuan. Misalnya Ustadz, kalau disederhanakan. Ya taqiyah misalnya karena mereka merasakan bahwa itu bisa menjadi masalah. Pada hakikatnya tetap ada. Tetap dijalankan. Tetap dijalankan misalnya. Lagi-lagi masalah taqiyah. Begitu gencar mereka menggembor-gemborkan kesesatan Syiah, namun ketika mereka diajak untuk berdiskusi, mereka lagi-lagi berkata tidak perlu berdiskusi, apa yang akan didiskusikan nanti percuma karena Syiah punya ajaran yang namanya taqiyah. Artinya kalaupun terjadi diskusi, apa yang dikatakan oleh Syiah semuanya itu tidak fakta karena Syiah bertaqiyah. Ini lagi tuduhan yang sangat mengecewakan terhadap Syiah. Jika seandainya pun diskusi antara Syiah dan anti Syiah berlangsung, seperti apapun hasilnya nanti, seperti apapun Syiah menjelaskan apa dan siapa Syiah, pasti akan dituding kamu berbohong, kamu bertaqiyah. Lalu apa yang bisa dijelaskan oleh Syiah jika penjelasan Syiah dianggap seperti itu? Ini menunjukkan kebodohan mereka, kaum anti Syiah, mengenai apa itu taqiyah. Tidak hanya orang awam saja yang bodoh mengenai apa itu taqiyah, ustadz-ustadz mereka pun juga bodoh, termasuk yang Anda dengar tadi. Ada persoalan yang mendasar di Syiah ini, ada taqiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Jadi taqiyah ini mereka jadikan alasan agar kita tidak perlu berdiskusi dengan Syiah. Kita langsung saja hajar mereka, bubarkan mereka, dan singkirkan mereka. Itu yang mereka mau. Taqiyah dalam bahasa Arab, akar katanya adalah ta, ko, dan ya. Artinya menjaga diri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri dari gangguan dan godaan setan, dari godaan hawa nafsu.
Orang yang bertakiyah adalah orang yang menjaga diri dari gangguan apapun yang membahayakan dirinya. Dalam prakteknya, ketika kaum minoritas Syiah dituduh sesat, dianggap sesat, dipojokkan dan terus dimusuhi untuk segera dibubarkan, orang-orang yang mengaku Syiah, mereka bisa bertakiyah. Ketika mereka dituduh Syiah, ketika mereka dianggap sesat oleh orang-orang yang berperilaku jahat seperti preman-preman ini, mereka bisa saja bertakiyah. Mereka bisa saja berkata, saya bukan Syiah, saya bukan orang sesat, tolong jangan ganggu saya. Mungkin dia bisa berkata begitu. Dan jika dia memang begitu, ternyata memang dia adalah orang Syiah, tapi karena dia takut dijahati oleh orang-orang yang memusuhinya, ia bertakiyah dan berkata, saya bukan Syiah, saya bukan orang sesat, saya sama seperti kalian. Itu takiyah pada tempatnya. Lalu silahkan saja orang Syiah yang bertakiyah ini tetap dilindas, dihajar sampai darahnya bertumpahan di negeri merah putih ini, dan silahkan juga ganti bendera merah putih ini dengan bendera ISIS, karena inilah yang memang mereka inginkan. Mereka kaum anti Syiah karena mereka sama sekali tidak mau diajak berdiskusi. Lalu bagaimana cara Syiah menjelaskan siapa dan apa itu Syiah jika usaha Syiah untuk mengajak diskusi pun diabaikan karena bakal dianggap diskusi itu hanya kebohongan dan takiyah. Bagi Anda yang merasa asing dengan apa itu takiyah dan merasa takiyah itu diidentikan dengan Syiah, Anda sama sekali salah. Di Al-Quran, kitab suci kita, ada 5 ayat yang berbicara tentang takiyah. Ayat pertama bisa Anda temukan dalam surah Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Sebagaimana yang Anda lihat di bagian yang saya beri tanda merah ini, kecuali karena siasat memelihara diri. Ingat apa yang saya jelaskan mengenai definisi takiyah? Menjaga diri, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka, dari ancaman bahaya. Illa antattaqu minhum tuqatan, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Meskipun Anda adalah seorang yang mukmin, tapi Anda terpaksa menjadikan kafir sebagai wali karena Anda berusaha untuk memelihara diri dari sesuatu yang Anda takuti. Itu mendapatkan pengecualian dalam ayat ini. Artinya tidak apa-apa kalau Anda menjadikan orang kafir menjadi wali. Itu artinya Anda bertakiyah. Lalu di ayat yang lainnya, surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa mengkufuri Allah setelah imannya, kecuali orang yang terpaksa atau dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Jika Anda merujuk ke kitab-kitab tafsir, asbab nuzul turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ceritanya seperti ini. Itu kisahnya terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang pada waktu itu dia baru masuk Islam bersama orang tuanya, lalu kemudian dia diancam dibunuh oleh tuannya. Lalu kemudian dia mengatakan, oke, aku keluar dari agama Muhammad. Lalu dia dilepaskan. Waktu dia dilepaskan, dia langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya sudah berdosa besar karena saya keluar dari agama Islam. Kenapa engkau lakukan? Dia bilang, saya ya harus menyelamatkan nyawa saya. Kalau enggak tuh saya dibunuh. Terus Nabi bilang, enggak apa-apa. Nah, takiyah itu yaitu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang berkenaan dengan zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun ada seorang laki-laki yang beriman, seorang lelaki mukmin dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, menyembunyikan imannya. Ketika seseorang menyembunyikan imannya dan mengaku tidak beriman, itu adalah takiyah. Takiyah menjaga diri dari bahaya. Hal ini ada dalam Al-Quran. Anda bisa baca sendiri. Ayat berikutnya mengenai Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahf ayat 19-20. Janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun. Halmu maksudnya keimananmu, agamamu, dan apa yang kau yakini kepada seorang pun. Jangan diceritakan, sembunyikan saja. Ini adalah sebuah anjuran. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali ke jalan, memaksamu kembali kepada agama mereka. Karena ancaman dan bahaya ini dianjurkan bagi mereka dalam ayat Al-Quran untuk bertakiyah, untuk menjaga diri mereka dengan cara menyembunyikan apa yang mereka yakini. Ini takiyah dalam Al-Quran. Ayat lainnya dalam surah Al-Anbiya ayat 63, dalam kisah Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya apakah Ibrahim yang melakukan
penghancuran patung-patung itu, Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Nabi Ibrahim tidak berkata sejujurnya bahwa dia yang menghancurkan patung-patung itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini sama halnya dengan taqiyah, dengan tujuan tertentu, supaya orang-orang berpikir bagaimana patung bisa menghancurkan patung-patung lainnya. Seandainya Nabi Ibrahim mengaku bahwa dia yang menghancurkannya, pasti Nabi Ibrahim bakal disiksa oleh mereka kaum kafir. Bagi seorang Syiah yang merasa diintimidasi dan dibenci, dituduh sesat, bagi dia, ia berhak bertaqiyah. Jadi intinya taqiyah itu hanya terjadi dalam kondisi seseorang yang menjaga imannya merasa terancam bahaya. Bukan pada kondisi seorang yang beriman itu diajak berdiskusi oleh lawannya untuk menjelaskan tentang keyakinannya. Maka aneh sekali jika Syiah bersedia untuk diajak berdiskusi dan berdebat mengenai Syiah, namun mereka menolak. Kaum anti Syiah menolak dengan alasan bahwa diskusi itu tidak akan ada gunanya karena Syiah selalu bertaqiyah. Nah, ada persoalan yang mendasar di Oke. Syiah ini, ada taqiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Taqiyah itu artinya sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menyembunyikan apa yang diyakini misalnya untuk suatu tujuan. Misalnya Ustadz, kalau disederhanakan. Ya taqiyah misalnya karena mereka merasakan bahwa itu bisa menjadi masalah. Pada hakikatnya tetap ada. Tetap dijalankan. Tetap dijalankan misalnya.